3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Terima kasih para pemirsa di sini bersama kami dalam program podcast Universitas Bilfat. Ini adalah salah satu program yang dimiliki oleh Universitas Bilfat dan ini adalah podcast yang pertama kali. Semoga bisa menghadirkan manfaat dan pengetahuan baru bagi para pemirsa. Universitas Bilfat adalah universitas yang relatif baru, didirikan baru 4 tahun proses dengan nomor SK Menteri 426/KPT/1/2016. Universitas Bilfat memiliki visi dan misi. Visinya adalah menjadi universitas terkemuka dalam riset terapan yang dijiwai dengan nilai keislaman, keindonesiaan, dan kepesantrenan. Ada 2 nilai yang menjiwai, yaitu pertama adalah keislaman, yang kedua adalah keindonesiaan, ketiga adalah kepesantrenan. 3 hal yang sudah sangat fundamental dan insya Allah akan bisa diimplementasikan dan diamalkan oleh Universitas Bilfat. Misinya sangat banyak, mungkin nanti di lain kali bisa kita kupas. Kita fokus pada pembicaraan tentang riset terapan. Salah satu hal yang termaktub dalam visi Universitas Bilfat. Di sini hadir Bapak Slamet. Dia adalah dosen biologi di Universitas Bilfat sekaligus menjabat sebagai LP2M, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Beliau akan mengupas banyak tentang riset yang sudah dilakukan oleh Universitas Bilfat. Kenapa Universitas Bilfat memilih tentang riset terapan? Karena pengetahuan itu akan bermanfaat, pengetahuan itu akan terimplementasi pada masyarakat ketika dilandasi dengan basis-basis penelitian secara ilmiah, di mana temuannya nanti bisa langsung dimanfaatkan oleh masyarakat. Untuk itu kan universitas memilih sebagai universitas riset terapan. Mungkin nanti Pak Slamet bisa bercerita apa aja tentang riset dan apa aja produk-produk riset yang sudah dihasilkan oleh Universitas Bilfat. Pak Slamet, kami persilakan untuk memperkenalkan diri, walaupun tadi sudah saya perkenalkan. Yang kedua nanti bisa menjelaskan tentang beberapa riset-riset yang sudah dilakukan oleh Universitas Bilfat. Kami persilakan kepada Pak Slamet. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua para pemirsa dan masyarakat khususnya di Kabupaten Lamongan. Ini adalah pertemuan awal dan kesempatan yang awal pula di dalam acara di podcast khusus Universitas Bilfat Lamongan. Jadi berbicara terkait dengan riset terapan, bahwa Universitas Bilfat berdiri pada tanggal 23 September 2016 dengan mengemban visi adalah terkemuka dalam riset terapan. Nah, jadi Universitas Bilfat ini kurun waktu dari tahun 2017 sampai dengan 2020 itu sudah menghasilkan beberapa penelitian, baik penelitian yang didanai oleh DRPM atau Kemenristek Dikti maupun penelitian internal. Nah, Mandiri ya? Ya, mandiri. Jadi penelitian para dosen Ya. itu sudah 20 yang alhamdulillah lolos hibah, yaitu penelitian dosen pemula. Sementara untuk yang internal, Bapak Ibu di Universitas Bilfat ini juga sudah melakukan beberapa penelitian yang basicnya adalah dibagi dalam beberapa bidang. Jadi sebenarnya Universitas Bilfat ini memiliki 2 kategori. Apa aja itu Pak riset. Slamet? Yang pertama adalah yaitu berbasis riset dasar, Ya. dan yang kedua adalah berbasis riset terapan. Oh, sudah ada ya hasilnya ya terapan ya? Sudah ada. Alhamdulillah saat ini produk yang dihasilkan dari riset terapan itu salah satunya dihasilkan dari salah satu dosen fisika, yaitu Ibu Vira MSI, yang mana beliau ini sudah menghasilkan
salah satu produk berupa jaringan 5G. 5G ya? Ya, 5G. Kalau kita kan masih 4G kan pada Benar umumnya sekali. ini ya. Berarti ada lompatan ini Universitas Bilfat ya? Benar sekali. Jadi lompatan yang menurut saya adalah suatu kebanggaan bagi kita, terutama Universitas Bilfat yang 4 tahun berdiri ini sudah bisa menghasilkan salah satu aplikasi ya berupa teknologi tadi, yaitu pengembangan 5G tadi. 5G ya, luar biasa untuk Bilfat. Selain itu apa Pak? Selain itu ada beberapa dosen juga mengembangkan aplikasi dalam bidang pendidikan. Oh, di bidang Ya. pendidikan ya. Jadi ada aplikasi pembelajaran yang dikembangkan untuk pembelajaran mahasiswa maupun di bidang pengabdian, misalnya lembaga formal seperti tingkat SMP sampai dengan SMA dari Bapak Ibu yang ada di FKIP Ya. maupun yang ada di fakultas-fakultas lain. Oh gitu ya. Alhamdulillah saat ini produk-produk Bapak Ibu itu sudah ada beberapa yang dihakikan. Sudah dihakikan ya? Sudah Oh, dihakikan. alhamdulillah. Hak paten sederhana. Ini luar biasa, loncatan yang sangat bagus bagi Universitas Bilfat menghasilkan beberapa hak kekayaan intelektual. Betul sekali. Ya, seperti itu. Karena kita adalah akademik, maka intelektualnya juga harus terbukti ya Pak Slamet ya. Ya, benar sekali. Langsung begini Pak Slamet, kita ini kan di Universitas Bilfat ini di Lamongan. Nah, Lamongan ini Pak Slamet adalah basis masyarakatnya adalah bekerja sebagai petani. Yang kedua adalah petambak di bidang pertanian dan perikanan. Ada nggak Pak proyeksi dari Universitas Bilfat misalnya ya untuk menjawab problem yang ada di masyarakat? Masyarakat petani ini khususnya yang tanaman pangan ini kan menghadapi problem yang luar biasa berupa hama tikus ini Pak Slamet. Nah, hama tikus ini sampai masyarakat itu karena tidak memiliki inovasi, maka ada yang namanya sawah-sawah atau tanaman yang sudah ditanam oleh masyarakat itu disetrum Pak Slamet. Disetrum agar tikusnya ini nggak makan tanamannya. Cuma kalau setrum ini problemnya Pak Slamet, selain nyetrum tikusnya sebagai hama, yang kedua itu banyak korban menyetrum petaninya sendiri. Ini sangat problematik bagi masyarakat petani di masyarakat Lamongan. Nah, apakah universitas itu ada proyeksi atau ada inovasi tentang penelitian mengenai problem yang dihadapi oleh masyarakat? Itu bagaimana Pak Slamet? Ya, baik, jadi memang benar ya bahwa di Kabupaten Lamongan ini basic dari masyarakatnya itu bergerak di bidang pertanian, khususnya tanaman produksi, tanaman pangan, Betul. kemudian tambak, kemudian dengan bidang pariwisata. Betul. Nah, tapi Universitas Bilfat itu berada di area regional, lokalnya itu dikelilingi oleh areal persawahan. Betul sekali. Nah, ini tantangan buat Universitas Bilfat yang mengemban misi sebagai universitas terkemuka dalam riset terapan. Nah, bagaimana untuk mengakomodasi permasalahan-permasalahan pertanian yang ada di lingkungan masyarakat setempat. Betul. Salah satunya adalah yang sampai detik ini, dan bahkan ini adalah skalanya nasional. Bukan hanya Lamongan ya? Bukan hanya Lamongan. Hama tikus itu seluruh Ya, Indonesia. Ya, skalanya nasional. Bahkan para ilmuwan, kemudian para peneliti, baik dari Litbang dan lain-lain, itu sudah berupaya untuk bagaimana bisa mencari solusi untuk mengurangi hama tikus ini. Ya. Bilfat gimana? Bilfat ini Pak Ya, Sama. untuk Universitas Bilfat sendiri salah satu terobosan yang akan kita kembangkan yaitu dengan menggunakan ide ya, salah satunya adalah menggunakan sistem sensor. Oh, sistem sensor ya. Nah, memang sistem sensor ini di beberapa tempat sudah dikembangkan. Betul. Nah, tapi Universitas Bilfat melalui sumber daya manusia yang ada, yaitu Bapak Ibu yang memiliki kompeten di bidangnya, itu ingin mengembangkan sistem sensor yang bisa mencakup arealnya cukup luas. Betul. Ya, cukup luas, yang mana teknologi ini nanti itu bisa bermanfaat untuk masyarakat. Ya. Selain itu, ini kita akan kombinasikan. Dikombinasi Ya, Pak ya. dikombinasikan. Jadi tidak sebatas hanya cukup mengusir. Nah,
kalau hanya mengusir, jangkauan peluang tikus untuk kembali itu masih berkembang biak lagi, ya, masih banyak. betul, seperti ya. itu. Oleh karena itu kita coba terobosan baru, yaitu menggunakan sistem sensor tadi yang kita komparasikan dengan sistem berbasis ekologi yang ramah lingkungan. Oh, begitu. Ya, ekologi yang ramah lingkungan, sehingga lingkungan itu tetap terjaga, terutama kesuburan. Iya. Nah, bagaimana caranya? Nah, salah satunya adalah dari biologi sendiri, terutama saya itu mengembangkan sistem untuk aplikasi yang ramah lingkungan. Nah, salah satunya adalah menggunakan tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan, tikus tersebut nanti bisa kita giring di satu tempat dengan menggunakan sensor tadi, dia terpengaruhi, kemudian mengumpul di satu tempat. Nah, yang jadi permasalahan bagaimana ketika sudah mengumpul ini mau diapain ini, ya kan? Diapain. Ya, betul. Nah, itu gimana itu, Pak? Kalau sudah mengumpul itu? Nah, ini adalah problem yang masih dipikirkan oleh banyak orang mau ngapain. Biasanya orang itu langsung berpikir dibunuh aja. Nah, ini adalah kita berupaya untuk bertahap. Jadi proses penghilangannya itu kita lakukan bertahap. Nah, bertahap ini setelah itu bangkai-bangkai tikus yang sudah mati itu bisa kita manfaatkan, kita daur ulang. Berarti bangkainya tikus itu ternyata bermanfaat, Pak, ya? Daripada yang hidup, ya? Iya. Kira-kira seperti itu. Jadi bisa dimanfaatkan bangkainya, kemudian difermentasi. Terus, Pak, setelah difermentasi itu bisa dijadikan aplikasi untuk pupuk, ya? Ya, pupuk. Ini termasuk ini ya, jenis pupuk cair, kompos, ya? Ya, pupuk cair. Oh, cair, ya? Ya, yang bisa dipakai untuk penyemprotan kembali di area sawah. Itu biar subur tanamannya, ya? Ya, dan tapi ini masih butuh dalam taraf pengembangan. Iya. Nah, selain itu, Bapak Ibu di Universitas Bilfat juga mengembangkan beberapa pengabdian. Nah, coba Pak bisa disebutkan biar teman-teman mahasiswa juga tahu, yang kedua masyarakat Lamongan juga tahu apa yang sudah dilakukan oleh Universitas Bilfat di bidang pengabdian. Saya persilakan Pak Slamet. Ya, baik. Jadi di bidang pengabdian ini merupakan salah satu tridharma, ya, tridharma yang harus kita lakukan. Betul. Nah, salah satunya adalah dengan menjalin relasi kerjasama, ya. Nah, ini sangat penting. Saya perlu sampaikan bahwa saat ini Universitas Bilfat sudah menjalin kerjasama dengan beberapa instansi. Oh, gitu ya. Ini sangat penting untuk pengembangan relasi, terutama di bidang tridharma. Nah, loncatan-loncatan inilah yang kita akan kembangkan dengan bekerja sama dengan lembaga atau perguruan tinggi yang lain. Goalnya nanti adalah kita bisa melakukan relasi ke dunia industri. Betul. Ya, seperti itu. Nah, pengabdian yang saya bilang tadi, salah satunya adalah bagaimana dosen itu tim di MIPA itu sudah pernah mensosialisasikan terkait dengan penggunaan bunga refugia untuk sebagai musuh alami. Nah, ini hanya salah satu contoh di biologi, tapi di beberapa yang kawan-kawan di fakultas lain juga menerapkan aplikasi pengabdian itu di bidang-bidang yang sesuai. Oh, gitu. Iya. Jadi Pak Slamet sudah banyak ya riset yang dilakukan oleh Universitas Bilfat, begitu pula juga dengan pengabdian. Ada beberapa riset yang sudah dilakukan oleh teman-teman dosen di Universitas Bilfat, ada yang sudah membuat alat yang namanya 5G, ada yang juga sudah menciptakan aplikasi metodologi pembelajaran seperti yang dilakukan oleh Ruang Guru. Cuma Universitas Bilfat ini lebih spesifik, produknya hanya untuk para mahasiswa. Ada juga yang sudah melakukan proses penelitian tentang bagaimana cara memusnahkan hama tikus, Pak Slamet, ya. Ini sudah dalam proses dimusnahkan, ya, bukan dipunahkan. Dimusnahkan karena ini salah satu problem yang dihadapi oleh masyarakat petani tentang hama tikus, dan semoga alat itu sudah segera bisa terwujud dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Dan masih banyak ya Pak Slamet ya penelitian-penelitian. Sebelum kita nanti ada closing, kita nikmati dulu ini kopi Pak Slamet. Sore-sore minum kopi ini enak. Ini
asli produknya Universitas Bilfat juga ini. Ayo Pak Slamet, kita minum Pak Slamet. Nah, untuk menutup podcast hari ini Pak Slamet, mungkin bisa ada beberapa pesan yang disampaikan oleh Pak Slamet untuk masyarakat Lamongan, agar masyarakat Lamongan juga tahu ada Universitas Bilfat yang konsentrasinya ya, branding yang mau diangkat itu adalah riset terapan. Kami persilakan untuk Pak Slamet pesan-pesannya. Baik, pesan saya mungkin untuk para pemirsa, khususnya masyarakat di Lamongan, bahwa Universitas Bilfat adalah salah satu universitas yang memiliki misi untuk menerapkan pembelajaran berbasis pesantren, termasuk bidang penelitian dan pengabdiannya itu juga berbasis pesantren. Nah, jadi teknologi itu dikembangkan dengan konsep pesantren. Nah, ini sangat unik bagi Universitas Bilfat. Oleh karena itu, bagi Bapak Ibu yang memiliki putra dan putri, betul, ya sekiranya bisa berkunjung ke Universitas Bilfat, ingin sekedar tahu, kita menerima dengan lapang dada. Bahkan Universitas Bilfat itu terbuka untuk umum, ya seperti itu. Jadi pesan saya adalah di Universitas Bilfat adalah memiliki konsep yang universitas yang berbasis pesantren tadi itu. Para pemirsa, tadi adalah pesan-pesan dari Pak Slamet. Semoga apa yang dicita-citakan oleh Universitas Bilfat sebagai salah satu universitas terkemuka di bidang riset terapan bisa terwujud dan bisa banyak memproduk sebuah alat-alat dari hasil riset terapan. Selain bagaimana melakukan transfer pengetahuan kepada masyarakat, kepada mahasiswa, Universitas Bilfat juga memiliki tanggung jawab yang luar biasa, yaitu di bidang penelitian, pengabdian, dan pendidikan. Semoga Universitas Bilfat kedepannya semakin jaya, semakin baik, dan semakin diminati oleh masyarakat Lamongan dan sekitarnya. Saya akhiri podcast hari ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.